about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Teknik Sipil PSDKU Unpad Morowali akan mempresentasikan mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan materi usaha dan energi. Pentingnya ilmu fisika pada teknik sipil. Pada bidang teknik aplikasi fisika sangatlah luas. Jika kita uraikan pada teknik sipil, fisika digunakan untuk menganalisis kekuatan, kestabilan, dan ketahanan struktur seperti jembatan, gedung, dan bendungan. Hukum Newton dan prinsip statika digunakan untuk memastikan bahwa struktur dapat menahan beban tanpa runtuh. Fisika fluida digunakan dalam desain sistem drainase, saluran air, dan jembatan untuk mengoptimalkan aliran air mencegah banjir. Prinsip fisika diterapkan untuk menganalisis sifat-sifat tanah dan pondasi, memastikan bangunan tidak akan tenggelam atau bergeser. Pendahuluan. Dalam fisika, konsep usaha dan energi berguna buat menggambarkan hubungan antara gaya yang diberikan dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kerja. Konsep usaha dan energi dalam fisika dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya mudah ditemukan. Salah satu contoh penerapan konsep usaha dan energi terlihat saat kita mengayuh sepeda. Usaha yang terjadi saat mengayuh sepeda berhubungan dengan perubahan energi. Usaha dan energi adalah konsep fisika yang berkaitan dengan kemampuan menggerakkan benda. Usaha adalah energi yang disalurkan, sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan usaha dan energi adalah joule. Terdapat beberapa jenis energi, yaitu energi kinetik, energi potensial pegas, dan energi mekanik. Usaha dan energi. Usaha dalam fisika, usaha dalam kurung work, didefinisikan sebagai energi yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda sejauh tertentu oleh gaya yang diberikan. Dihitung dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Energi. Dalam fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja bersifat kekal, dalam kurung tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dan dapat berubah bentuk. Contohnya energi kinetik, potensial, listrik, dan lain-lain. Berikut merupakan rumus dari usaha dan energi. Usaha W sama dengan F kali X. Keterangan W sama dengan usaha, satuan joule. F sama dengan gaya atau satuan Newton. S sama dengan perpindahan atau satuan meter. Energi. 1. Energi kinetik dalam kurung EK. EK sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Keterangan EK sama dengan energi kinetik dalam kurung J. M massa benda dalam kurung kg. V sama dengan kecepatan benda dalam kurung M per S. Dua, energi potensial gravitasi atau EP. EP sama dengan M kali G kali H. Keterangan EP sama dengan energi potensial atau joule. M sama dengan massa benda atau kilogram.
G sama dengan gravitasi bumi atau biasanya 10 meter per second kuadrat. H sama dengan ketinggian benda atau meter. 3. Energi mekanik. EM sama dengan EP tambah EK. Keterangan E sama dengan energi mekanik, EP sama dengan energi potensial, EK sama dengan energi kinetik. 4. Energi potensial elastis dalam kurung EE. EE sama dengan 1/2 kali K kali X pangkat 2. Keterangan EE sama dengan energi potensial elastis Joule. K sama dengan konstanta pegas dalam kurung N/M. X sama dengan pertambahan panjang atau kompresi pegas dalam kurung M. 5. Energi listrik atau EL. EL sama dengan V dikali Q. Keterangan EL sama dengan energi listrik, V sama dengan tegangan listrik, Q sama dengan muatan listrik. 6. Energi termal dalam kurung panas. Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan Q sama dengan energi panas, M sama dengan massa benda, C sama dengan kalor jenis benda, delta T sama dengan perubahan suhu. Berikut kami akan menjelaskan contoh soal dari usaha dan energi. Itu merupakan contoh soal dari usaha. Rumus dari usaha adalah W sama dengan F dikali S, di mana W itu adalah usaha atau joule, F itu adalah gaya atau newton, dan S itu adalah perpindahan atau meter. Jika diketahui sebuah gaya atau F sama dengan 200 newton dan S atau perpindahan 5 meter, dan yang ditanya adalah usaha, maka cara pengerjaannya adalah W sama dengan F dikali S, di mana F itu adalah 200 newton dan S itu adalah 5 meter. 200 newton dikali dengan 5 meter mendapatkan nilai 1000 newton meter. Maka nilai dari W atau usaha adalah 1000 joule. Contoh berikutnya yaitu contoh soal energi. Yang pertama saya akan bahas di sini yaitu pertama energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Saya mengambil satu contoh soal cerita. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg. Massa ditulis menjadi M sama dengan 500 kg, melaju dengan kecepatan 25 meter per second, yaitu V sama dengan 25 meter per second. Lalu ditanya, hitung energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Apa yang akan terjadi jika mobil direm secara mendadak? Maka penyelesaiannya yaitu dari rumus yang tadi, yaitu EK sama dengan 1/2 dikali M kali V kuadrat. Maka didapatkan EK sama dengan 1/2 M, yaitu masanya tadi yaitu 500 kg dikali dengan V kuadrat, yaitu kecepatannya tadi yaitu 25 meter per second menjadi 25 kuadrat. EK sama dengan 1/2 dikali 500, 25 kuadrat dijumlahkan menjadi 625. Kemudian 1 dikali 500, kemudian 500 dibagi 2 mendapatkan nilai 250. Kemudian 250 dikali dengan 625 mendapatkan hasil EK sama dengan 156.250 joule. Yang kedua yaitu energi potensial gravitasi. Rumusnya yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H. Saya mengambil contoh soal cerita sebagai berikut. Batu bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Sebuah batu bermassa 2 kg atau M sama dengan 2 kg
jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Kita tuliskan menjadi H1 sama dengan 20 meter. Tentukan perubahan energi potensial dan usaha yang dilakukan gaya berat tersebut pada saat mencapai ketinggian 5 meter di atas tanah. Di sini dia mengatakan mencapai ketinggian, berarti kita tuliskan H2 sama dengan 5 meter. Kemudian di sini ada G atau gravitasi yang merupakan ketetapan sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan yaitu energi potensial gravitasinya. Lanjut cara pengerjaan. EP sama dengan M kali G kali H, di mana M-nya itu atau massa yaitu 2 kg dikali dengan G atau gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian H1 dikurang H2 atau 5 dikurang 20. Kemudian kita jumlahkan 2 dikali 10 sama dengan 20. Kemudian 5 dikurang 20 sama dengan negatif 15. Untuk mendapatkan nilai EP 20 kita kalikan dengan negatif 15 mendapatkan hasil negatif 300 Joule. Soal berikutnya adalah energi mekanik atau EM, di mana diketahui bahwa rumus energi mekanik yaitu EM sama dengan EP atau energi potensial ditambah dengan EK atau energi kinetik. Jika diketahui EP sama dengan 68 Joule dan EK sama dengan 168 Joule, maka berapakah nilai energi mekanik atau EM? Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. EM sama dengan EP ditambah EK. EM sama dengan 68 Joule ditambah dengan 168 Joule. Maka didapatkan nilai EM sama dengan 236 Joule. Berikutnya nomor 4 yaitu energi potensial elastis. Energi potensial elastis atau EE. Contoh soalnya sebagai berikut. Di sini diketahui bahwa rumus dari energi potensial elastis adalah EE sama dengan 1/2 dikali K dikali X pangkat 2. Ini adalah rumus energi potensial elastis. Kemudian diketahui bahwa K sama dengan 100 Newton per meter, konstanta Pegas. Kemudian X kuadrat sama dengan 0,2 meter. 0,2 meter. Kemudian ditanya yaitu energi potensial elastisnya. Energi potensial elastis. Berapa besar energi potensial elastisnya? Maka penyelesaiannya sebagai berikut. EE sama dengan 1/2 dikali K dikali X kuadrat. EE sama dengan 1/2 dikali K yaitu 100 Newton per meter, kemudian dikali X kuadrat yaitu 0,2 meter kuadrat. Maka didapatkan nilai dari EE yaitu 2. Kemudian lanjut nomor 5 yaitu energi listrik. Energi listrik atau EL. Baiklah, ini merupakan contoh soal dari energi listrik, di mana rumus dari energi listrik ini adalah EL sama dengan V dikali Q.
di mana V itu adalah tegangan dan Q itu adalah muatan listrik. Ini adalah rumusnya. Maka untuk menyelesaikan soal ini dapat digunakan rumus ini, di mana diketahui V-nya sama dengan 220 volt dan Q-nya sama dengan 2 coulomb. Ditanya yaitu berapa besar energi listrik yang digunakan oleh lampu tersebut. Berarti yang ditanya adalah energi listrik atau EL. Energi listrik atau EL. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Penyelesaian. EL sama dengan V dikali Q. EL sama dengan V yaitu 220 volt 220 volt dikali Q yaitu 2 coulomb. Maka nilai dari EL adalah 440 joule. Terakhir yang keenam adalah energi termal atau panas. 6. Energi termal atau panas. Berikut adalah salah satu contoh soal dari energi termal, di mana energi termal itu memiliki rumus sebagai berikut, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana M ini adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah suhu benda. Diketahui bahwa M sama dengan 500 gram, C atau kalor jenis sama dengan 0,5, dan delta T sama dengan 20 derajat Celcius. Di sini suhu benda dinaikkan dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Kita bisa tuliskan delta T1 sama dengan 20 derajat Celcius, delta T2 sama dengan 50 derajat Celcius. Di sini yang ditanya yaitu berapa besar energi termal yang diperlukan atau energi termal. Yang ditanyakan adalah energi termalnya. Energi termal. Maka penyelesaiannya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q sama dengan M itu yaitu 500 gram dikalikan dengan C yaitu 0,5 dan dikalikan dengan AT1 delta T1 dikurang dengan delta T1 dikurang dengan delta T2, berarti 20 derajat Celcius dikurang 50 derajat Celcius. Maka dari nilai-nilai ini didapatkan nilai dari Q atau energi termalnya yaitu 7500.